Halo sahabatku. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, Cerita Momo. Apa kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat dan bahagia ya. Kali ini, Momo punya kisah spesial yang bakal bikin emosi kalian campur aduk. Bayangkan, seorang istri yang setia malah diusir oleh suaminya sendiri, hanya karena hasutan mertua. Tapi tenang, karma itu ada dan pembalasannya sungguh berkelas. Nah, sebelum kita masuk ke drama yang bikin gregetan ini, yuk kita absen dulu. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe sekarang juga biar kalian gak ketinggalan cerita seru lainnya. Coba tuliskan nama dan asal kota kalian di kolom komentar, lalu ketik, hadir. Aku pengen tahu nih, sahabat setia cerita Momo ini asalnya dari mana saja. Ramein kolom komentarnya ya. Sudah siap melihat bagaimana sang istri membalas dengan elegan? Yuk, langsung saja kita mulai ceritanya. Suara petir menggelegar membelah langit malam, seirama dengan suasana panas yang terjadi di dalam ruang tamu rumah bercat putih itu. Hujan turun dengan derasnya, seolah alam sedang menangis menyaksikan ketidakadilan yang sedang terjadi. Di dalam rumah, Chandra berdiri mematung dengan tubuh gemetar, bukan karena dingin, melainkan menahan amarah dan sakit hati yang teramat sangat. Di hadapannya, Bu Murti, ibu mertuanya, sedang duduk bersimpuh di lantai sambil memegangi kakinya, merintih kesakitan dengan air mata yang membasahi pipi. Di sebelahnya, pecahan gelas beling berserakan. Teh panas yang baru saja dibuat Chandra menggenang di lantai keramik. Sakit aduh, sakit sekali, Ardan. Rintih Bu Murti dengan suara yang dibuat sedemikian pilu. Istrimu ini, dia sengaja mendorong ibu. Padahal ibu cuma minta tolong ambilkan minum karena ibu haus. Ardan, suami Chandra yang baru saja pulang kerja dengan wajah lelah, kini matanya nyalang menatap istrinya. Wajahnya merah padam, urat-urat lehernya menegang menahan emosi yang meledak seketika melihat ibunya tergeletak tak berdaya. Tanpa mendengarkan penjelasan apapun, Ardan langsung menghampiri Chandra dan mencengkeram bahu istrinya itu dengan kasar. "Apa yang kau lakukan pada ibuku?" "Hah?" bentak Ardan. Suaranya menggelegar memenuhi ruangan, mengalahkan suara hujan di luar sana. "Tegas sekali kau. Ibu sudah tua. Di mana hati nuranimu?" Chandra menggelengkan kepala kuat-kuat, berusaha melepaskan cengkeraman tangan suaminya yang menyakitkan. "Demi Tuhan, Mas, aku tidak melakukannya. Ibu menjatuhkan gelas itu sendiri saat aku memberikannya. Aku tidak mendorong ibu," bela Chandra dengan suara bergetar. "Bohong," potong Bu Murti cepat. Sela tangisannya. "Kau memang tidak pernah suka ibu tinggal di sini, kan? Kau anggap ibu beban. Makanya kau kasar sama ibu saat Ardan tidak ada." Mendengar pengakuan ibunya, akal sehat Ardan seakan hilang. Hasutan yang selama ini ditanamkan Bu Murti setiap hari, akhirnya meledak malam ini. Bagi Ardan, ibunya adalah segalanya, dan siapapun yang menyakiti ibunya adalah musuh, meski itu istrinya sendiri. Dasar istri durhaka. Ardan mendorong tubuh Chandra hingga terhuyung ke belakang dan menabrak tembok. Napas laki-laki itu memburu. Ia menunjuk wajah Chandra dengan telunjuk yang gemetar karena murka. "Aku sudah muak dengan sikapmu. Selama ini aku diam, tapi malam ini kau sudah keterlaluan." Ardan berteriak lantang, matanya melotot tajam. "Sekarang, kau pilih. Kau minta maaf ke ibu dan cium kakinya sekarang juga, atau kau keluar dari rumahku malam ini juga." Hening sejenak. Hanya suara detak jam dinding dan derasnya hujan yang terdengar. Chandra menatap manik mata suaminya dalam-dalam. Ia mencari sisa-sisa cinta dan kepercayaan di sana, namun nihil. Yang ada hanya kebencian dan keangkuhan. Chandra kemudian beralih menatap Bu Murti. Di balik tangisan palsunya, Chandra bisa melihat seulas senyum licik tersungging di bibir mertuanya itu. Senyum kemenangan karena berhasil memfitnahnya. Harga diri Chandra terusik. Ia adalah seorang istri yang selama ini mengabdi penuh, bahkan diam-diam menutupi kekurangan finansial suaminya tanpa pernah mengeluh. Meminta maaf untuk kesalahan yang tidak ia perbuat, apalagi harus bersujud mencium kaki orang yang memfitnahnya, adalah penghinaan terbesar bagi hidupnya. Chandra menegakkan tubuhnya. Ia menghapus air mata di sudut matanya dengan kasar. Tatapannya berubah dingin, tak ada lagi kelembutan di sana. "Aku tidak akan meminta maaf, Mas," ucap Chandra tegas.
Karena aku tidak salah. Dan aku tidak akan pernah sudi mencium kaki orang yang sudah memfitnahku sekeji itu, meskipun dia ibumu. Jawaban Chandra itu bagaikan bensin yang disiramkan ke dalam api amarah Ardan. Kurang ajar, teriak Ardan. Ia berjalan cepat ke kamar, lalu keluar dengan menyeret sebuah koper besar milik Chandra dan melemparkannya ke ruang tamu hingga menimbulkan suara gaduh. Kalau begitu, pergi kau. Keluar dari rumahku. Aku tidak butuh istri pembangkang yang tidak punya sopan santun sepertimu. Bawa semua barang rongsokanmu ini dan jangan pernah tunjukkan wajahmu lagi di hadapanku. Chandra menatap koper itu, lalu menatap Ardan. Hatinya hancur berkeping-keping, namun tekadnya justru semakin bulat. Ia tidak akan memohon. Ia tidak akan menangis meraung-raung meminta belas kasihan pada laki-laki yang tidak bisa menghargainya. Chandra mengambil tas tangan kecilnya yang tergeletak di meja. Ia tidak menyentuh koper besar itu. Ia hanya membawa dompet, ponsel, dan harga dirinya yang masih tersisa. Ia berjalan perlahan menuju pintu utama. Sebelum memutar gagang pintu, Chandra berbalik badan. Ia berdiri tegak, menatap Ardan yang masih emosi dan Bu Murti yang kini sudah duduk nyaman di sofa sambil memijat kakinya yang sakit. Ingat kata-kataku malam ini, Mas? Suara Chandra terdengar tenang, namun menusuk tajam hingga ke tulang sumsum. Kau mengusirku demi membela kebohongan. Kau merasa hebat dengan rumah dan jabatanmu saat ini. Tapi ingat, roda itu berputar. Chandra menatap tepat ke manik mata Ardan yang memerah. Kau akan menyesal, ucap Chandra penuh penekanan. Ardan hanya memalingkan muka dan tersenyum sinis, meremehkan ancaman istrinya. Menyesal? Cih! Aku justru akan mengadakan syukuran karena beban hidupku berkurang. Pergi sana. Tanpa bicara lagi, Chandra membuka pintu dan melangkah keluar. Angin malam yang dingin dan air hujan langsung menyambut tubuhnya. Dalam sekejap, pakaiannya basah kuyup. Namun, Chandra terus berjalan menembus kegelapan malam, meninggalkan gerbang rumah yang selama 2 tahun ini menjadi saksi bisu pengorbanannya. Begitu sampai di jalan raya yang sepi, di bawah guyuran hujan yang semakin lebat, Chandra mengeluarkan ponselnya yang ia lindungi dengan telapak tangan. Ia mengetik sebuah pesan singkat kepada seseorang. Pak Haryo, jemput saya sekarang. Sandiwara ini sudah selesai. Waktunya kita kembali bekerja. Chandra menoleh sekilas ke arah rumah itu. Rumah yang lampunya masih menyala terang, tempat suami dan mertuanya mungkin sedang tertawa puas merayakan kepergiannya. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, mereka bukan hanya mengusir seorang istri. Mereka baru saja membangunkan seekor singa tidur. Dan saat singa itu bangkit, tidak akan ada tempat bagi mereka untuk bersembunyi. Pagi itu, matahari bersinar cerah seolah mendukung suasana hati Ardan yang sedang berbunga-bunga. Ia bangun dari tidurnya dengan perasaan lega yang luar biasa. Tidak ada lagi sosok Chandra yang biasanya sibuk mondar-mandir menyiapkan pakaian, atau mengingatkannya tentang jadwal hari ini. Rumah terasa hening, dan bagi Ardan, keheningan ini adalah bentuk kemerdekaan yang sudah lama ia dambakan. Ia berjalan ke ruang tengah, menemukan Bu Murti sedang duduk santai menonton televisi sambil menikmati toples camilan. Wajah ibunya tampak cerah, tidak ada lagi rintihan sakit palsu seperti semalam. Pagi, Ardan. Duh, rasanya rumah ini jadi adem ya kalau tidak ada perempuan pembawa sial itu. Sambut Bu Murti dengan senyum lebar. Ardan tertawa kecil sambil mencium tangan ibunya. Iya, Bu. Rasanya beban di pundakku hilang setengah. Oh ya, nanti malam jangan masak, Bu. Aku akan bawa makanan enak. Kita pesta kecil-kecilan. Aku juga mau mengajak seseorang ke rumah. Mata Bu Murti berbinar. Siapa? Vera? Teman kantormu yang cantik itu? Ardan mengangguk mantap. Seharian di kantor, Ardan merasa dunia berada dalam genggamannya. Ia bekerja dengan semangat berapi-api, merasa bahwa tanpa Chandra, karirnya akan melesat karena tidak ada lagi pengganggu di rumah. Saat jam makan siang, ia menemui Vera di kantin. Wanita itu tampil modis dengan pakaian bermerek, sangat kontras dengan Chandra yang selalu tampil sederhana. Jadi, dia sudah pergi? Tanya Vera dengan nada manja. Matanya berbinar licik saat Ardan menceritakan kejadian semalam. Sudah bersih. Rumah itu sekarang milik kita sepenuhnya.
Nanti malam datanglah. Ibu juga sudah tidak sabar bertemu calon menantu idaman. Rayu Ardan penuh percaya diri. Pulang kantor, Ardan mampir ke sebuah supermarket premium. Ia ingin menyajikan makan malam terbaik, daging steak kualitas impor, buah-buahan segar, dan kue mahal. Ia ingin menunjukkan pada Vera dan ibunya bahwa ia mampu memberikan kemewahan yang selama ini, menurutnya, dihambat oleh keborosan Chandra. Dengan percaya diri, Ardan menyodorkan kartu kredit platinum miliknya ke kasir. Kartu yang selama 2 tahun ini selalu lancar digunakan untuk gaya hidup hedonisnya. Maaf, Pak. Kartunya declinet. Ucap kasir itu sopan setelah mencoba menggeseknya. Ardan mengernyit. Tidak mungkin. Coba lagi. Mungkin mesinnya yang rusak. Kasir mencoba lagi, namun hasilnya sama. Tetap tidak bisa, Pak. Transaksi ditolak oleh bank. Antrean di belakang mulai panjang. Wajah Ardan memerah menahan malu. Ia merogoh dompet, mengeluarkan kartu kredit cadangan dari bank lain. Hasilnya nihil. Declinet. Keringat dingin mulai menetes di pelipisnya. Ardan bingung, padahal ia merasa tidak pernah telat bayar tagihan. Ia tidak tahu bahwa selama ini, Chandralah yang mengatur autodebit dari rekening pribadinya sendiri untuk melunasi tagihan kartu kredit Ardan agar suaminya itu tidak kena bunga bank yang mencekik. Begitu Chandra pergi, fasilitas itu pun ia putus. Pak, jadi bayar tidak? Tanya orang di antrean belakang dengan nada kesal. Dengan tangan gemetar dan harga diri yang tercoreng, Ardan terpaksa mengeluarkan kartu debit gajinya. Saldo tabungannya langsung terkuras drastis untuk belanjaan malam itu. Sialan, pasti ada gangguan sistem bank. Gerutunya dalam hati, mencoba menenangkan diri. Malam harinya, Vera datang dengan membawa parsel buah, bersikap seolah ia adalah nyonya rumah yang baru. Bu Murti menyambutnya dengan pelukan hangat, seakan menyambut pahlawan yang pulang perang. Wah, nak Vera cantik sekali aslinya. Wangi lagi, beda sama yang kemarin, bau bawang terus. Puji Bu Murti sambil melirik sinis ke arah foto pernikahan Ardan dan Chandra yang belum sempat diturunkan di dinding. Vera tersenyum manis, lalu matanya menyapu sekeliling ruang tamu. Rumahnya besar ya, Bu, tapi sayang sekali. Vera menyentuh tirai jendela yang berwarna krem lembut. Dekorasinya kuno. Tirai ini warnanya kusam, bikin suasana jadi suram. Siapa sih yang pilih? Nggak punya selera seni sama sekali. Padahal, tirai itu adalah sutra impor pilihan Chandra yang harganya fantastis. Namun Vera yang tidak paham barang mewah menganggapnya kain murahan. Ardan yang sedang menata piring di meja makan langsung menyahut, itu pilihan Chandra. Maklumlah, dia kan cuma perempuan rumahan, seleranya kampungan. Nanti kamu ganti saja semuanya sesuai seleramu, sayang. Bu Murti mengangguk setuju dengan antusias. Betul, ibu juga sebenarnya nggak suka. Tapi ya gimana, dulu dia yang maksa. Ibu seneng banget kalau Vera mau bantu tata ulang rumah ini biar lebih berkelas. Ibu tuh lebih suka punya menantu wanita karir seperti Vera. Pinter cari uang, pinter dandan. Nggak kayak si Chandra, bisanya cuma nunggu duit suami. Mereka bertiga tertawa di atas meja makan, menikmati steak mahal yang dibeli dengan menguras tabungan Ardan. Mereka makan dengan lahap, menertawakan Chandra yang mereka pikir sedang menangis di pinggir jalan. Ardan merasa hidupnya sempurna malam itu. Ada ibu yang mendukungnya, dan ada wanita cantik yang memujanya. Ia melupakan insiden kartu kredit tadi sore. Ia merasa menjadi raja. Tenang saja, Bu, Vera, ucap Ardan sambil memotong dagingnya. Mulai sekarang, hidup kita akan senang terus. Gajiku cukup untuk kita semua. Apalagi sebentar lagi ada promosi jabatan. Si pengganggu itu sudah pergi, rezeki pasti makin lancar. Vera tersenyum lebar, membayangkan tas-tas bermerek yang akan ia minta pada Ardan. Bu Murti tersenyum puas, membayangkan uang bulanan yang akan ia kuasai sepenuhnya. Namun, di tengah tawa mereka, ponsel Ardan bergetar. Sebuah notifikasi dari aplikasi perbankan masuk. Ardan melirik sekilas, berharap itu bonus cair. Tapi keningnya berkerut saat membaca pesan peringatan, pembayaran listrik dan internet gagal. Saldo tidak mencukupi atau autodebit dibatalkan. Ardan terdiam sejenak. Biasanya,
Ia tidak pernah pusing memikirkan token listrik atau tagihan internet, karena semuanya selalu on terus. Ia pikir itu fasilitas otomatis kantor. Ia tidak pernah tahu bahwa Chandra yang selalu memastikan semua tagihan utilitas rumah tangga terbayar lunas setiap tanggal 1. Kenapa? Mas? Kok mukanya ditekuk? Tanya Vera manja. Ardan buru-buru mematikan layar ponselnya dan tersenyum kaku. Ah, nggak apa-apa. Cuma spam biasalah. Ayo tambah lagi dagingnya. Malam itu berlalu dengan penuh kesombongan di rumah Ardan. Mereka merayakan kemerdekaan dengan penuh sukacita, tanpa menyadari bahwa itu adalah makan malam mewah terakhir mereka. Di luar sana, badai keuangan sedang bergerak perlahan namun pasti menuju rumah itu, siap menghantam pondasi ekonomi Ardan yang sebenarnya keropos tanpa topangan diam-diam dari sang istri yang telah ia buang. 3 hari berlalu sejak malam pengusiran itu. Euforia kebebasan yang dirasakan Ardan ternyata memiliki umur yang sangat pendek, jauh lebih pendek dari yang ia bayangkan. Pagi ini, rumah yang biasanya menyambutnya dengan aroma kopi segar dan sarapan hangat, kini menyambutnya dengan bau apek dan tumpukan piring kotor yang mulai dikerubungi semut di wastafel dapur. Ardan, kamu ini bagaimana sih? Jam segini kok belum ada makanan? Teriakan cempreng Bu Murti terdengar dari kamar tidur, memecahkan konsentrasi Ardan yang sedang panik mengaduk-aduk lemari pakaiannya. Ardan mengusap wajahnya dengan kasar. Ia sudah terlambat bangun karena alarm ponselnya tidak berbunyi. Atau mungkin ia lupa mengaturnya. Biasanya, Chandra yang selalu membangunkannya dengan lembut sambil membawakan handuk hangat. Kini, ia harus berjuang sendiri melawan waktu. Sebentar, Bu. Ardan lagi cari kemeja biru. Sahut Ardan dengan nada tinggi, frustrasi. Kemeja biru favoritnya itu tidak ada di gantungan. Ardan membongkar keranjang pakaian kotor dan menemukannya di sana, kusut dan bau keringat. Ia baru sadar, selama 3 hari ini tidak ada yang mencuci baju. Mesin cuci canggih di ruang belakang berdiri dia membisu, seolah mengejek Ardan yang bahkan tidak tahu tombol mana yang harus ditekan untuk mengoperasikannya. Terpaksa, Ardan memakai kemeja lain yang warnanya sedikit pudar dan belum disetrika. Ia berlari ke dapur, berharap bisa membuatkan sesuatu yang cepat untuk ibunya. Namun, saat membuka kulkas, isinya kosong melompong. Sayuran sudah layu, dan kotak susu sudah basi. Sisa pesta steak mahal bersama Vera kemarin malam sudah habis tak bersisa. Ardan, ibu lapar. Lambung ibu perih nih. Bu Murti muncul di pintu dapur dengan wajah masam, memegangi perutnya. Kamu mau bunuh ibu pelan-pelan ya? Mana sarapannya? Dulu si Chandra jam segini sudah siapkan bubur ayam atau nasi goreng spesial. Mendengar nama Chandra disebut, dada Ardan bergemuruh. Jangan sebut nama dia lagi, Bu. Nanti Ardan pesankan makanan lewat ojek online saja. Ibu tunggu sebentar. Pesan lagi, boros kamu, dan makanan luar itu banyak micinnya, ibu nggak suka. Rasanya juga nggak pas di lidah. Gerutu Bu Murti sambil kembali melenggang ke ruang tengah, mendudukkan dirinya di sofa yang kini penuh dengan remah-remah biskuit yang belum disapu. Ardan menahan napas, menekan emosinya. Ia segera meraih ponselnya dan menelpon Bei Inah, asisten rumah tangga paruh waktu yang biasa datang membantu Chandra bersih-bersih. Halo, Bei Inah? Bibi kesini sekarang ya. Rumah kapal pecah ini. Tolong cuci baju dan masak sekalian, perintah Ardan tanpa basa-basi. Hening sejenak di ujung telepon, sebelum suara Bei Inah terdengar datar. Maaf, Pak Ardan. Saya sudah berhenti kerja di rumah Bapak sejak 3 hari lalu. Ardan terbelalak. Loh? Kok berhenti sembarangan? Siapa yang izinkan? Saya kerjanya sama Bu Chandra, Pak. Yang gaji saya selama ini Bu Chandra pakai uang pribadinya, bukan Bapak. Kalau Bu Chandra sudah tidak di situ, ya saya tidak ada urusan lagi. Permisi. Sambungan telepon diputus sepihak. Ardan menatap layar ponselnya dengan mulut menganga. Ia baru tahu fakta itu. Ia pikir gaji pembantu diambil dari uang belanja bulanan yang ia berikan, yang jumlahnya sebenarnya sangat pas-pasan. Ternyata, selama ini Chandra yang menalangi semuanya. Sialan, umpat Ardan. Ia membanting ponselnya ke sofa. Dasar wanita licik. Dia pasti sudah menghasut pembantu supaya aku kerepotan. Kau pikir aku tidak bisa hidup tanpamu?
Hah? Dengan hati dongkol, Ardan memesan bubur ayam sembarangan lewat aplikasi untuk ibunya, lalu berangkat ke kantor tanpa sarapan dan dengan penampilan yang jauh dari kata rapi. Sesampainya di kantor, mimpi buruk Ardan berlanjut. Ia duduk di meja kerjanya dengan kepala pening. Hari ini adalah tenggat waktu pengumpulan laporan evaluasi bulanan divisi pemasaran. Ardan membuka laptopnya dengan percaya diri, yakin filenya sudah aman. Namun, saat ia membuka folder demi folder, keringat dingin mulai mengucur. File-file di sana berantakan. Data penjualan bulan lalu tercampur dengan data 2 tahun lalu. Tidak ada grafik rapi yang biasanya sudah tersaji manis. Loh, kok begini? Di mana file? Final_revisi_ beneran? Gumam Ardan panik. Jantungnya berpacu cepat. Ingatannya melayang ke bulan-bulan sebelumnya. Biasanya, saat Ardan pulang kerja dan langsung tidur karena kelelahan, Chandra sering meminjam laptopnya dengan alasan nonton drama Korea. Ternyata, istrinya itu diam-diam merapikan file-file Ardan, memperbaiki typo dalam laporan, bahkan membuatkan grafik presentasi agar suaminya terlihat kompeten di depan bos. Chandra melakukan itu semua dalam diam, tanpa pernah meminta pujian, demi menjaga harga diri suaminya. Sekarang, tanpa tangan ajaib Chandra, isi laptop Ardan hanyalah cerminan dari ketidakmampuannya sendiri. Kacau balau. Pak Ardan, dipanggil Pak Bos ke ruangan sekarang. Laporannya ditunggu, ucap seorang staf magang yang melongok ke kubikelnya. Ardan menelan ludah. Ia mencoba menyusun laporan seadanya dengan tangan gemetar. Hasilnya? Hancur lebur. Ia habis dimaki-maki oleh atasan di dalam ruangan selama 1 jam penuh. Ardan keluar ruangan dengan wajah pucat dan telinga panas. Saat jam istirahat, Vera menghampirinya. Ardan berharap mendapat penghiburan, tapi Vera justru datang dengan wajah cemberut. Mas, kok transferan buat belanja baju dinas belum masuk sih? Katanya mau beliin tas baru juga? Teman-temanku sudah pada nanyain lo, tagih Vera tanpa melihat kondisi Ardan yang sedang stres berat. Nanti ya, Ver, aku lagi pusing banget. Kerjaan kantor berantakan, di rumah juga kacau. Ibuku rewel terus minta ini itu. Keluh Ardan, berharap Vera akan menawarkan bantuan untuk datang ke rumah dan memasak atau sekadar memijat pundaknya. Namun, Vera justru mundur selangkah, menatap Ardan dengan tatapan aneh. Ih, kok jadi curhat soal rumah tangga sih? Mas, itu kan urusan kamu. Aku kan pacarmu, bukan pembantumu. Ya sudah deh kalau belum ada uangnya. Aku makan sama teman divisi lain aja. Vera pergi begitu saja, meninggalkan Ardan yang tertegun sendirian di kantin. Rasa sepi mendadak menyergapnya di tengah keramaian. Bayangan Chandra yang selalu mendengarkan keluh kesahnya dengan sabar, lalu memijat kepalanya saat ia pusing, tiba-tiba muncul di benaknya. Tapi dengan cepat Ardan menepisnya. Tidak. Ini cuma masa transisi. Aku cuma kaget saja. Besok-besok pasti semua lancar. Batinnya menyangkal kenyataan. Sore harinya, Ardan pulang ke rumah dengan tubuh remuk redam. Begitu membuka pintu, bau tidak sedap langsung menyengat hidung. Sampah bekas bungkus makanan tadi pagi belum dibuang dan mulai membusuk. Di ruang tengah, Bu Murti sedang duduk dengan wajah ditekuk 7 keliling. Ardan, kamu ini niat urus ibu tidak sih? Semprot Bu Murti begitu melihat batang hidung anaknya. AC di kamar ibu mati. Panas sekali. Ibu telepon kamu dari tadi nggak diangkat-angkat. Terus ini, air di kamar mandi mampet. Kamu harus benerin sekarang. Ardan melempar tas kerjanya ke lantai dengan kasar. Emosinya yang sudah diubun-ubun akibat masalah kantor kini meluap di rumah. Bu, Ardan ini capek. Baru pulang kerja cari duit. Bisa nggak ibu ngerti sedikit? Jangan cuma nuntut. Bentak Ardan untuk pertama kalinya kepada ibunya. Bu Murti terlonjak kaget. Matanya berkaca-kaca. Oh, jadi kamu sekarang berani bentak ibu? Ini pasti gara-gara perempuan sialan itu pergi, kamu jadi stres dan lampiaskan ke ibu. Harusnya kamu cari dia, suruh dia balik buat bersihin ini semua, terus usir lagi kalau sudah beres. Ardan menjambak rambutnya sendiri, frustrasi. Ia berjalan gontai menuju kamarnya, mengabaikan omelan ibunya. Ia masuk ke kamar mandi, menyalakan keran shower, tapi air tidak keluar. Ia lupa mengisi token listrik untuk pompa air.
Ardan merosot duduk di lantai kamar mandi yang kering. Rumah ini, yang dulu terasa seperti surga yang nyaman dan teratur, dalam 3 hari berubah menjadi neraka. Dan yang paling menyakitkan, Ardan mulai menyadari bahwa ia tidak bisa menyalahkan siapa-siapa selain dirinya sendiri. Tapi ego laki-laki itu terlalu tinggi. Lihat saja, Chandra, desis Ardan pelan, matanya menyiratkan dendam yang salah alamat. Kau pasti tertawa di luar sana melihatku begini. Aku tidak akan membiarkanmu menang. Aku akan buktikan aku bisa hidup tanpamu. Di tengah kekacauan itu, Ardan tidak sadar bahwa satu-satunya orang yang pernah tulus menjadikannya raja, kini sedang menyusun rencana untuk meruntuhkan istana pasir yang ia banggakan itu hingga rata dengan tanah. Kantor yang biasanya riuh rendah oleh suara tawa dan gosip receh di pantry, pagi ini terasa mencekam. Udara dingin dari pendingin ruangan seolah menusuk lebih tajam dari biasanya. Wajah-wajah tegang terlihat di setiap kubikel. Mata mereka terpaku pada layar komputer yang menampilkan sebuah surel pengumuman resmi dari jajaran direksi lama. Berita itu menyebar secepat kilat, bahkan sebelum Ardan sempat meletakkan tas kerjanya di meja. Perusahaan tempat mereka bernaung selama ini, yang belakangan santer terdengar mengalami kesulitan finansial akibat salah urus, resmi diakuisisi penuh oleh sebuah konglomerasi raksasa bernama C Group. C Group? Bukannya itu perusahaan investasi yang terkenal sadis kalau merombak manajemen? Bisik salah satu karyawan di meja sebelah Ardan dengan wajah pucat. Iya, aku dengar CEO barunya tangan besi. Nggak pandang bulu. Kalau kinerja jelek, langsung pecat di tempat. Gila, bisa habis kita semua kalau diaudit, sahut karyawan lainnya. Ardan mendengus meremehkan mendengar ketakutan rekan-rekannya. Ia melonggarkan dasinya sedikit, mencoba terlihat santai meski jantungnya berdegup lebih kencang dari biasanya. Ia baru saja dimarahi habis-habisan kemarin soal laporan, tapi egonya sebagai manajer senior membuatnya merasa posisinya tidak akan tersentuh. Baginya, ia adalah aset lama yang tahu seluk-beluk perusahaan. Kalian ini penakut sekali, celetuk Ardan dengan suara lantang, sengaja agar didengar seisi ruangan. Akuisisi itu hal biasa dalam bisnis. Justru ini kesempatan bagus. C Group itu perusahaan kaya raya. Kalau kita bisa ambil hati pemilik barunya, gaji kita pasti naik berkali-kali lipat. Yang penting itu personal branding. Vera yang baru datang langsung menghampiri meja Ardan dengan langkah terburu-buru. Wajahnya dipoles make-up lebih tebal dari biasanya, dan parfumnya semerbak memenuhi ruangan. Mas Ardan, kamu sudah baca emailnya? Tanya Vera setengah berbisik, namun matanya memancarkan kepanikan bercampur ambisi. Katanya perwakilan C Group bakal datang minggu depan buat inspeksi mendadak. Duh, aku harus gimana nih? Mas Ardan kan manajer? Pasti aman dong? Lindungi aku ya kalau ada apa-apa. Ardan tersenyum jumawa, menepuk punggung tangan Vera yang ada di atas meja. Tenang saja, Vera. Selama kamu sama aku, posisi kamu aman. Aku ini manajer pemasaran senior. Mereka butuh orang sepertiku untuk menjalankan roda perusahaan. Mana mungkin pemilik baru berani buang orang lama yang pegang kunci operasional? Nanti malah bangkrut mereka. Bener ya, Mas? Vera tersenyum manja, sedikit lega. Aku dengar pemilik C Group itu misterius banget. Nggak pernah muncul di media. Jangan-jangan dia bapak-bapak tua yang genit? Siapa tahu aku bisa jadi sekretaris pribadinya. Canda Vera sambil mengibaskan rambutnya, menunjukkan watak aslinya yang oportunis. Ardan tertawa hambar. Ada rasa tidak suka mendengar candaan Vera, tapi ia tepis. Fokus saja kerja. Nanti siang kita rapat tim. Aku mau pastikan tim kita terlihat paling menonjol saat inspeksi nanti. Padahal, di dalam kepalanya, Ardan sedang memutar otak. Laporan keuangannya masih berantakan. Ia harus mencari kambing hitam jika nanti diaudit. Mungkin ia bisa menyalahkan staf magang atau sistem komputer yang error. Yang jelas, Ardan sangat yakin bahwa karismanya akan mampu menutupi ketidakbecusannya. Sementara itu, di sebuah penthouse mewah yang terletak di lantai teratas gedung pencakar langit di pusat kota, suasana hening namun penuh aura kekuasaan begitu terasa. Dinding kaca raksasa memperlihatkan pemandangan kota yang sibuk di bawah sana, seolah dunia kecil yang siap untuk dikendalikan. Chandra duduk di kursi kebesarannya, membelakangi jendela. Penampilannya berubah total.
Tidak ada lagi daster lusuh atau wajah lelah tanpa riasan yang biasa dilihat Ardan di rumah. Kini, ia mengenakan blazer hitam berpotongan tegas yang membalut tubuhnya dengan elegan. Rambutnya ditata rapi, dan sorot matanya tajam, penuh perhitungan. Di hadapannya, Pak Haryo, pria parubaya yang selalu setia mendampingi mendiang ayah Chandra dan kini mengabdi padanya, meletakkan sebuah map tebal berbahan kulit di atas meja marmer. Semua proses legalitas sudah selesai, Bu Chandra, lapor Pak Haryo dengan nada hormat. Saham mayoritas sudah dialihkan atas nama Ibu. Dewan Direksi Lama sudah menandatangani surat pengunduran diri pagi ini. Perusahaan tempat Pak Ardan bekerja, sekarang resmi menjadi milik Ibu sepenuhnya di bawah bendera C Group. Chandra menatap map itu. Jemarinya yang lentik menyentuh permukaan kulit map tersebut. Ada getaran halus di hatinya. Bukan hanya rasa puas, tapi juga rasa getir. Ia membeli perusahaan itu bukan semata-mata karena dendam. Ia tahu potensi perusahaan itu sebenarnya bagus, hanya saja dikelola oleh orang-orang yang tidak kompeten, seperti suaminya. Bagaimana reaksi di kantor cabang? Tanya Chandra datar, tanpa mengalihkan pandangan dari dokumen di depannya. Sesuai dugaan Ibu, terjadi kepanikan massal. Desas-desus tentang bersih-bersih, karyawan sudah menyebar. Tapi Pak Haryo berhenti sejenak, seolah ragu. Tapi apa, Pak Haryo? Pak Ardan dan Nona Vera tampaknya tidak merasa terancam. Dari laporan intelijen di lapangan, Pak Ardan justru sesumbar kepada timnya bahwa dia akan mendapatkan promosi dari pemilik baru karena merasa dirinya paling berjasa. Sudut bibir Chandra terangkat sedikit, membentuk senyum tipis yang dingin. Percaya diri sekali dia. Dia lupa, jasa yang dia banggakan selama ini adalah hasil kerja keras istrinya yang dia sebut pembangkang. Chandra membuka map itu, mengambil pena emas miliknya, dan membubuhkan tanda tangan tegas di atas lembar terakhir akta akuisisi. Tinta hitam itu menjadi stempel nasib bagi ratusan karyawan, termasuk Ardan. Biarkan dia terbang tinggi dulu, Pak Haryo, ucap Chandra sambil menutup map itu dengan suara bam pelan namun tegas. Semakin tinggi dia terbang dengan kesombongannya, semakin sakit rasanya saat saya patahkan sayapnya nanti. Baik, Bu. Lalu, kapan Ibu akan menampakkan diri di sana? Chandra berdiri, berjalan menuju dinding kaca, menatap gedung kantor Ardan yang terlihat kecil dari kejauhan. Minggu depan. Siapkan rapat umum pemegang saham luar biasa. Undang seluruh karyawan tanpa terkecuali. Aku ingin melihat wajah mereka saat tahu siapa, bos besar, yang sebenarnya. Dan satu lagi, Pak Haryo, tambah Chandra tanpa menoleh. Pastikan undangan untuk Pak Ardan dan Vera diantar secara khusus. Buat mereka merasa istimewa, untuk yang terakhir kalinya. Pak Haryo mengangguk takzim lalu undur diri, meninggalkan Chandra sendirian di ruangan luas itu. Chandra menempelkan telapak tangannya ke kaca dingin. Bayangan Ardan yang menyeret kopernya keluar rumah masih terpatri jelas di ingatan. Nikmatilah hari-hari terakhirmu sebagai manajer, Mas, bisik Chandra pada bayangannya sendiri di kaca. Karena sebentar lagi, kau akan tahu rasanya menjadi orang yang tidak dianggap, persis seperti yang kau lakukan padaku. Di seberang kota, Ardan kembali ke meja kerjanya dengan perasaan menang setelah rapat tim. Ia merasa sudah mengamankan posisinya dengan memberikan instruksi-instruksi kosong kepada bawahannya. Ia tidak tahu bahwa di atas sana, palu hakim sudah diketuk, dan vonis untuk kehidupannya yang nyaman sudah dijatuhkan. Badai bukan lagi sekadar ramalan cuaca, badai itu sudah berada tepat di depan pintu gerbangnya. Jam makan siang tiba. Matahari terasa menyengat di luar, namun di dalam restoran, The Royal Taste, udara terasa sejuk dan beraroma lavender. Ini adalah salah satu restoran paling mahal di pusat kota, tempat di mana harga segelas air mineral saja bisa setara dengan biaya makan seharian orang biasa. Ardan duduk berhadapan dengan Vera di meja dekat jendela kaca besar. Tangannya memegang buku menu yang tebal dan berat, namun matanya tidak fokus membaca nama-nama hidangan asing di sana. Ia lebih fokus melirik deretan angka harganya. Jantungnya berdegup tidak nyaman. Tabungannya menipis dengan kecepatan yang mengkhawatirkan sejak Chandra pergi, tapi gengsi di depan Vera memaksanya tetap tersenyum lebar. Pesan apa saja yang kamu mau, sayang. Jangan sungkan, ucap Ardan dengan nada sokaya,
Meski dalam hati ia berdoa Vera tidak memilih menu Wagyu A5. Vera tersenyum lebar, matanya berbinar licik. Aduh, Mas Ardan memang paling pengertian. Kalau gitu aku pesan lobster thermidor sama jus trufel ya. Kamu nggak makan? Ardan menelan ludah. Itu salah satu menu termahal. Aku masih agak kenyang sarapan tadi. Aku pesan kopi saja. Padahal perutnya keroncongan karena tadi pagi ia berangkat tanpa sarapan akibat dapur yang kosong melompong. Saat mereka sedang menunggu pesanan, sebuah mobil Alphard hitam mengkilap berhenti tepat di depan lobi restoran yang terlihat jelas dari kaca tempat mereka duduk. Mobil itu terlihat sangat mewah, dengan plat nomor cantik yang menandakan pemiliknya bukan orang sembarangan. Wih, mobil siapa tuh, Mas? Keren banget. Kapan ya kita bisa naik mobil begitu? Celetuk Vera sambil menopang dagu, matanya tak lepas dari mobil itu. Ah, palingan pejabat korup atau pengusaha tua bangka, jawab Ardan acuh tak acuh, mencoba menutupi rasa irinya. Pintu penumpang mobil itu terbuka otomatis. Seorang sopir berseragam rapi turun dan membukakan pintu dengan hormat. Detik berikutnya, turunlah seorang pria parubaya beruban yang tampak berwibawa, Pak Haryo. Pak Haryo kemudian mengulurkan tangannya untuk membantu seseorang turun dari dalam mobil. Ardan menyipitkan matanya. Tuh kan, benar kataku. Pasti simpanannya yang turun. Sebuah kaki jenjang dengan sepatu hak tinggi bermerek Christian Louboutin menapak aspal. Lalu, sosok wanita itu keluar sepenuhnya. Ia mengenakan setelan blazer putih tulang yang membalut tubuh rampingnya dengan sempurna, kacamata hitam besar menutupi sebagian wajahnya, dan tangan kanannya menjinjing tas Hermes yang harganya bisa buat beli rumah subsidi. Wanita itu membuka kacamata hitamnya sambil merapikan rambut. Ardan tersedak kopinya sendiri. Matanya membelalak nyaris keluar. Uhuk. Mas, kenapa? Vera kaget melihat reaksi Ardan. Itu. Telunjuk Ardan gemetar menunjuk ke arah wanita di luar sana. Itu Chandra. Hah? Istrimu yang kampungan itu? Vera menoleh cepat, lalu ternganga. Nggak mungkin. Itu perempuan berkelas banget. Mas, dari ujung kaki sampai ujung kepala barang branded semua. Istrimu kan biasanya cuma pakai daster batik pasar. Tapi Ardan tidak mungkin salah mengenali wajah wanita yang sudah 2 tahun tidur di sampingnya. Itu memang Chandra. Namun, aura yang dipancarkannya sangat berbeda. Jika dulu Chandra terlihat lesu dan sederhana, kini ia terlihat bersinar, percaya diri, dan mahal. Chandra tampak tersenyum tipis pada Pak Haryo, lalu mereka berjalan berdampingan masuk restoran. Pak Haryo terlihat membungkuk sedikit saat berbicara pada Chandra, sebuah gestur hormat dari bawahan kepada atasan. Namun, di mata kotor Ardan, pemandangan itu diterjemahkan lain. Otak Ardan langsung menyusun skenario jahat untuk menutupi rasa kaget dan insecure-nya. Wajah kagetnya perlahan berubah menjadi senyum sinis yang menjijikkan. Cih, desis Ardan, meletakkan cangkir kopinya dengan kasar. Pantas saja. Pantas apanya, Mas? Tanya Vera bingung. Lihat itu, Ver. Lihat baik-baik, ujar Ardan dengan nada penuh penghinaan. Baru seminggu aku usir dari rumah, dia sudah gandeng aki-aki kaya. Ternyata begitu cara dia bertahan hidup. Menjual diri jadi simpanan orang tua. Vera kembali menatap Chandra dan Pak Haryo yang kini sedang disambut oleh manajer restoran dengan sangat ramah. Bahkan manajer itu terlihat membungkuk dalam-dalam. Oh, jadi itu sugar daddy-nya? Vera tertawa kecil, merasa posisinya kembali aman. Ia sempat merasa terintimidasi melihat penampilan Chandra. Tapi jika itu hasil dari menjadi simpanan, Vera merasa dirinya lebih bermartabat. Murahan banget ya, Mas. Padahal mukanya polos. Ya begitulah watak aslinya. Tambah Ardan semakin berapi-api, merasa pembenarannya sempurna. Selama ini dia sok suci di rumah. Sok irit, ternyata di luar dia liar. Untung aku cepat-cepat ceraikan dia, meski belum resmi. Kalau tidak, bisa habis hartaku diporoti buat gaya hidup dia yang sok sosialita itu. Ibu benar, dia memang tidak pantas jadi menantu keluarga kita. Saat Chandra dan Pak Haryo berjalan melewati area makan umum menuju ruang VIP, Ardan sengaja memalingkan wajahnya, pura-pura sibuk dengan ponsel,
takut jika Chandra melihatnya dan meminta uang atau membuat drama. Namun, Chandra sama sekali tidak menoleh. Tatapannya lurus ke depan, langkahnya mantap. Ia melewati meja Ardan seolah meja itu kosong. Seolah Ardan hanyalah butiran debu yang tidak layak mendapatkan perhatiannya sedetik pun. Wangi parfum mahal Chandra tertinggal di udara saat ia berlalu, membuat Vera mengernyit iri. Parfumnya enak banget lagi. Mas, nanti beliin aku yang kayak gitu ya. Ardan mengangguk kaku, matanya masih melirik punggung Chandra yang menghilang di balik pintu VIP. Ada rasa panas di dadanya. Bukan cemburu cinta, tapi cemburu ego. Bagaimana bisa wanita yang ia buang seperti sampah, kini terlihat seperti berlian? Tapi Ardan buru-buru menepis perasaan itu dengan logika sesatnya. Tenang saja, Ver. Itu cuma kesenangan sesaat. Namanya juga simpanan. Kalau si aki-aki itu bosan, dia pasti dibuang lagi ke jalanan. Nanti juga dia bakal ngerangka-rangka minta balik ke aku saat sadar kalau jadi istri saya itu lebih terhormat. Ucap Ardan sombong. Iya, Mas. Kamu benar. Mending kita fokus sama karir kamu. Minggu depan kan ada bos besar baru datang. Kamu harus siap-siap promosi biar kita bisa tampar balik si Chandra pakai kesuksesan kita. Dukung Vera. Betul. Aku akan buktikan, tanpa dia aku justru makin sukses. Biar dia menyesal seumur hidup melihat aku bahagia sama kamu. Mereka kembali melanjutkan makan siang dengan perasaan jumawa, menertawakan Chandra yang mereka anggap rendah. Mereka tidak tahu, di dalam ruang VIP yang kedap suara itu, Chandra sedang duduk di kursi utama. Bu Chandra, ucap Pak Haryo sambil membuka tabletnya. Saya sudah atur jadwal inspeksi ke kantor cabang minggu depan. Sesuai instruksi Ibu, tidak ada pemberitahuan spesifik jam berapa Ibu akan datang. Chandra menyesap teh melati hangatnya dengan anggun. Bagus, Pak Haryo. Oh ya, tadi sepertinya saya melihat lalat di meja dekat jendela luar. Sangat mengganggu pemandangan. Pak Haryo yang mengerti maksud kiasan bosnya langsung mengangguk paham. Apakah perlu saya usir lalat itu sekarang, Bu? Chandra tersenyum tipis, matanya berkilat dingin. Tidak perlu. Biarkan lalat itu kenyang dulu dengan imajinasinya. Semakin tinggi dia terbang dalam kebodohannya, semakin nikmat saat kita pukul jatuh nanti. Di luar sana, Ardan membayar tagihan makan siangnya dengan kartu debit yang saldonya kini tinggal sisa remah-remah, sambil tersenyum puas merasa dirinya adalah pemenang hari itu. Ia tidak sadar bahwa wanita yang ia sebut simpanan itu baru saja membeli restoran tempat ia makan sebagai salah satu portofolio investasi kecilnya, hanya karena ia suka teh melatinya. Seminggu telah berlalu sejak Chandra angkat kaki dari rumah. Suasana di kantor pagi ini terasa berbeda. Bukan ketegangan biasa, melainkan antusiasme yang bercampur dengan kecemasan. Sebuah pengumuman besar terpampang di layar monitor setiap karyawan, juga ditempel di papan pengumuman lobi utama. Pengumuman penting, rapat umum tahunan perkenalan direksi baru C Group, lokasi, Grand Ballroom, Hotel Emerald, Bintang 5, waktu, besok, pukul 9 WIB sifat, wajib hadir untuk seluruh karyawan tanpa terkecuali. Ardan membaca pengumuman itu dengan senyum lebar yang tak bisa disembunyikan. Ia merapikan kerah kemejanya, merasa seolah undangan itu dicetak khusus untuk menyambut kenaikan pangkatnya. Lihat ini, Ver, ujar Ardan sambil menunjuk layar komputernya saat Vera lewat. Hotel Emerald. Itu hotel paling mewah di kota ini. C Group memang tidak main-main. Dan kamu tahu, biasanya acara semewah ini hanya diadakan untuk mengumumkan hal-hal besar, seperti promosi manajer kunci. Vera, yang hari itu mengenakan blus baru yang dibelinya dengan fitur pay later di aplikasi belanja, mengangguk antusias. Pasti kamu yang dimaksud, Mas. Siapa lagi di divisi pemasaran yang punya pengalaman sebanyak kamu? Pak Joko kan sudah tua, pasti dia dipensiunkan. Kamu calon kuat penggantinya. Jelas, jawab Ardan sombong. Aku sudah siapkan pidato singkat kalau nanti aku dipanggil ke atas panggung. Kita harus tampil sempurna besok. Kamu jangan pakai baju yang itu-itu saja, malu sama bos baru. Sepulang kerja, Ardan disambut oleh Bu Murti yang sedang cemberut di ruang tamu. Televisi menyala keras, menampilkan sinetron, tapi mata ibunya melirik tajam ke arah Ardan. Ardan, kamu dari mana saja?
Ibu telepon minta pulsa listrik kok nggak dikirim-kirim? Tadi sempat mati lampu setengah jam, ibu kepanasan, omel Bu Murti. Ardan menghela napas panjang. Dompetnya benar-benar tipis. Kartu kreditnya sudah mati total. Ia tadi meminjam uang tunai 100.000 dari teman kantornya, hanya untuk bensin dan makan siang. Lupa, Bu. Tadi sibuk banget persiapan rapat besar. Dali Ardan sambil duduk di sofa, melepas sepatunya yang solnya mulai tipis. Rapat terus. Duitnya mana? Tagih Bu Murti ketus. Minggu depan giliran arisan RT di rumah ini. Ibu mau pesan catering yang mahal, biar si Bu Siska tetangga sebelah itu nggak sombong lagi pamer emasnya. Ibu butuh 5 juta, dan besok harus ada. Ardan tersentak. 5 juta? Bu, Ardan lagi nggak pegang uang tunai segitu sekarang. Gajian masih seminggu lagi. Bu Murti langsung mendelik, air muka dramanya keluar. Ya ampun, nasib punya anak pelit amat sama orang tua. Dulu waktu ada si Chandra, ibu minta apa saja dituruti. Dia bisa tuh sisihkan uang belanja buat ibu arisan. Masa kamu anak kandung sendiri hitung-hitungan? Apa kata tetangga nanti kalau suguhan arisan ibu cuma teh tawar? Mendengar nama Chandra disebut lagi sebagai pembanding, ego Ardan tersengat. Ia tidak terima dianggap lebih tidak mampu daripada istrinya yang ia buang. Cukup, Bu. Jangan banding-bandingkan aku sama dia. Potong Ardan emosi. Oke, 5 juta kan? Besok Ardan kasih. Besok Ardan ada acara besar di hotel mewah. Bos baru Ardan akan datang, dan Ardan yakin bakal dapat bonus besar atau kenaikan gaji di tempat. Ibu tenang saja. Lusa kita bisa beli catering paling mahal sekampung ini. Bu Murti langsung berubah wajah, tersenyum lebar hingga matanya menyipit. Nah, gitu dong. Itu baru anak berbakti. Ya sudah, sana istirahat. Jangan lupa besok tampil yang ganteng, biar bosmu senang. Malam itu, Ardan tidak bisa tidur nyenyak. Bukan karena gugup, tapi karena bingung mencari pinjaman kilat lewat aplikasi online di ponselnya demi menutupi gengsi pada ibunya besok. Setelah 3 aplikasi menolak pengajuannya karena skor kredit yang buruk, efek kartu kredit macet. Akhirnya 1 aplikasi pinjaman dengan bunga tinggi menyetujuinya. Beres. Gumam Ardan lega melihat saldo rekeningnya bertambah, meski ia tahu bunganya akan mencekik leher. Ah, bodoh amat. Besok kan naik jabatan, gaji pasti naik 3 kali lipat. Kecil lah utang segini. Keesokan harinya, Grand Ballroom Hotel Emerald sudah dipadati ratusan karyawan. Lampu kristal raksasa menggantung di langit-langit, memancarkan kemewahan yang menyilaukan. Meja-meja bundar ditata rapi dengan taplak putih bersih dan rangkaian bunga segar. Ardan melangkah masuk dengan setelan jas terbaiknya. Jas yang dulu dibelikan Chandra sebagai hadiah ulang tahun, yang kini ia pakai untuk merayakan kebebasannya dari wanita itu. Ia menggandeng Vera yang memakai gaun merah menyala, terlalu mencolok untuk acara kantor, tapi mereka merasa menjadi pusat perhatian. Kita duduk di depan, Mas. Biar kelihatan sama bos baru, bisik Vera. Dengan percaya diri, Ardan menuntun Vera duduk di barisan meja paling depan, area yang sebenarnya diperuntukkan bagi jajaran eksekutif senior. Beberapa rekan kerjanya di barisan belakang berbisik-bisik melihat tingkah Ardan yang overdosis percaya diri, tapi Ardan tidak peduli. Ia merasa kursi itu memang haknya. Gila ya, mewahnya acara ini, komentar Vera sambil mengambil segelas jus jeruk dari pelayan yang lewat. Pasti bos barunya kaya banget. Mas. Pasti. Dan sebentar lagi, aku akan jadi orang kepercayaannya, jawab Ardan sambil membetulkan dasinya. Ia menyapu pandangan ke sekeliling ruangan, tersenyum meremehkan pada teman-teman divisinya yang duduk jauh di belakang. Lihat mereka, Ver. Mental kuli. Nggak berani ambil kesempatan duduk di depan seperti kita. Tepat pukul 9, lampu ruangan meredup. Musik orkestra yang megah terdengar memenuhi ruangan, membungkam suara percakapan ratusan orang. Sorot lampu spotlight mengarah ke panggung utama yang masih kosong. Seorang MC pria dengan suara bariton naik ke panggung. Selamat pagi, hadirin sekalian. Selamat datang di era baru perusahaan kita. Tanpa berlama-lama, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah, pemilik tunggal dan CEO baru dari C Group. Jantung Ardan berdegup kencang.
Ia menegakkan punggungnya, memasang senyum terbaik, siap untuk berdiri dan menyalami sang bos besar nanti. Di benaknya, ia membayangkan sosok pria tua berwibawa atau bule kaya raya yang akan naik ke panggung. Suasana hening mencekam. Pintu besar di samping panggung terbuka perlahan. Suara langkah sepatu hak tinggi terdengar mengetuk lantai panggung yang terbuat dari kayu keras, bergema di seluruh ruangan melalui pengeras suara. Tap, tap, tap. Ardan mengerutkan kening. Suara Hills? Bosnya perempuan? Bisiknya pada Vera. Vera mengangkat bahu, matanya tak berkedip menatap panggung. Dan saat sosok itu muncul sepenuhnya di bawah sorotan lampu, waktu seakan berhenti bagi Ardan. Senyum di wajahnya membeku, lalu perlahan retak, hancur berkeping-keping menjadi ekspresi horor yang tak terlukiskan. Itu bukan pria tua. Bukan bule. Bukan orang asing. Sosok yang berdiri di sana, mengenakan setelan bisnis abu-abu metalik yang memancarkan aura dominasi mutlak. Wajahnya dingin, cantik, namun menakutkan. Tatapannya menyapu seluruh ruangan sebelum akhirnya berhenti sejenak ke arah meja depan, tempat Ardan duduk mematung dengan mulut menganga. Di rumah, Bu Murti sedang sibuk menelepon catering, memesan menu termahal dengan uang yang belum ada di tangan, yakin anaknya sedang diangkat derajatnya. Ia tidak tahu bahwa di ballroom hotel itu, anak kesayangannya sedang menyaksikan mimpi buruknya menjadi nyata di atas panggung kehormatan. Jantung Ardan serasa berhenti berdetak. Dunia di sekelilingnya mendadak senyap, menyisakan dengungan panjang yang menyakitkan di telinganya. Ia mengucek matanya berkali-kali, berharap sosok di atas panggung itu hanyalah halusinasi akibat kurang tidur atau efek stres dikejar utang. Namun, sosok itu tetap di sana. Nyata, tegas, dan berkuasa. Mas Ardan. Suara Vera terdengar bergetar di sebelahnya, cengkeraman tangannya pada lengan jas Ardan terasa menyakitkan saking kencangnya. Itu bukannya wanita yang di restoran kemarin? Itu istrimu? Jangan bilang kalau dia. Ardan tidak bisa menjawab. Lidahnya keluh, menempel di langit-langit mulut yang terasa kering kerontang. Wajahnya pucat pasi, seputih taplak meja di hadapannya. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin wanita yang seminggu lalu ia seret keluar rumah dengan hinaan, wanita yang selama 2 tahun ia anggap benalu tak berguna, kini berdiri di puncak tertinggi sebagai pemilik nasibnya? Di atas panggung, Chandra melangkah mendekati podium mikrofon. Pak Haryo berdiri sigap 2 langkah di belakangnya, memegang tablet dengan wajah datar namun penuh hormat. Pemandangan itu menampar logika Ardan. Jadi, pria tua yang ia hina sebagai sugar daddy, itu adalah asisten pribadi? Dan mobil mewah itu, semua itu milik Chandra? Selamat pagi. Suara Chandra terdengar jernih dan berwibawa melalui pengeras suara, memenuhi setiap sudut ballroom. Tidak ada nada ragu, tidak ada kegugupan. Itu adalah suara seorang pemimpin. Pagi, Bu. Seru ratusan karyawan serempak. Suara mereka penuh kekaguman dan rasa hormat, kontras dengan Ardan yang kini menyusut di kursinya, berharap bisa menghilang di telan bumi. Perkenalkan, nama saya Chandra. Saya adalah pemilik baru dari C Group, dan mulai hari ini, saya memegang kendali penuh atas perusahaan ini, lanjut Chandra. Tatapannya tajam menyapu seluruh ruangan, seolah sedang memindai satu persatu wajah karyawannya. Saat tatapan itu sampai ke barisan depan, mata Chandra berhenti. Ia menatap lurus ke arah Ardan dan Vera. Tidak ada senyum, tidak ada kedipan. Hanya tatapan dingin yang menusuk hingga ke sumsum tulang. Ardan merasa seperti ditelanjangi di depan umum. Keringat dingin sebesar biji jagung mulai mengalir di pelipisnya. Saya mengakuisisi perusahaan ini bukan tanpa alasan, ujar Chandra lagi, matanya masih terkunci pada Ardan, meski ia berbicara kepada seluruh hadirin. Saya melihat potensi besar di sini. Namun, sebuah perusahaan, sama halnya dengan sebuah rumah tangga, akan hancur jika diisi oleh orang-orang yang tidak jujur, manipulatif, dan tidak tahu diri. Kalimat itu bagaikan tamparan keras di pipi Ardan. Vera menunduk dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya di balik rambut panjangnya yang tadi ia banggakan. Ia teringat betapa lancangnya ia menghina dekorasi rumah Chandra, dan menyebutnya kampungan di restoran. Kini, ia sadar bahwa kampungan
Itu adalah pemilik perusahaan tempatnya mencari nafkah. Saya mendengar banyak laporan tentang inefisiensi dan kecurangan di beberapa departemen, lanjut Chandra sambil membuka map yang disodorkan Pak Haryo. Maka dari itu, agenda utama hari ini bukan sekadar perkenalan, tapi pembersihan. Suasana ballroom yang tadinya hening kini mulai terdengar kasak-kusuk gelisah. Karyawan saling pandang, takut jika nama mereka yang disebut. Ardan mencoba menenangkan dirinya. Otaknya yang panik berusaha mencari rasionalisasi. Mungkin dia cuma boneka, batin Ardan menyangkal. Mungkin dia cuma dipasang orang lain. Dia kan bodoh, nggak mungkin bisa pimpin perusahaan. Aku manajer senior, aku punya prestasi. Dia nggak akan berani pecat aku di depan umum. Itu melanggar prosedur HRD. Keyakinan semu itu membuat Ardan sedikit menegakkan punggungnya. Ia mencoba tersenyum kaku ke arah Chandra, berharap ada sisa-sisa perasaan cinta istrinya yang bisa menyelamatkannya. Sebuah senyum memelas yang menyedihkan. Namun, Chandra justru membalas senyum itu dengan seringai tipis yang mengerikan. Ia memberi isyarat tangan kepada operator di belakang panggung. Sebelum kita bahas visi misi ke depan, mari kita lihat data kinerja bulan lalu yang sangat menarik, ucap Chandra. Layar raksasa di belakang panggung menyala. Sebuah grafik kinerja muncul. Judulnya terpampang jelas, evaluasi divisi pemasaran, ketidaksesuaian anggaran penurunan performa. Wajah Ardan yang tadinya pucat kini berubah menjadi merah padam. Itu divisinya. Seperti yang Anda lihat, Chandra menunjuk grafik yang menukik tajam ke bawah dengan laser pointer. Ada kebocoran dana operasional yang cukup masif di divisi ini. Dana hiburan klien yang membengkak, tapi tidak ada kontrak baru yang didapat. Laporan perjalanan dinas yang fiktif. Dan Chandra menekan tombol next. Slide berganti menampilkan foto-foto bukti struk makan di restoran mewah dan tagihan hotel pada jam kerja, yang tanggalnya cocok dengan klaim lembur Ardan dan Vera. Seluruh ruangan gempar. Bisik-bisik berubah menjadi suara riuh. Semua mata kini tertuju pada punggung Ardan dan Vera yang duduk di barisan paling depan. Posisi yang tadinya Ardan banggakan sebagai simbol status, kini menjadi kursi pesakitan yang paling terekspos. Mas itu struk makan kita minggu lalu. Bisik Vera panik, wajahnya ketakutan setengah mati. Kenapa bisa ada di layar? Ardan gemetar hebat. Ia tidak menyangka Chandra memiliki akses sedetail itu. Ia lupa, selama ini Chandra yang merapikan dompetnya, mungkin istrinya itu sudah memfoto semua bukti kebusukannya sejak lama sebagai jaminan, atau tim audit C Group bekerja sangat cepat. Divisi ini dipimpin oleh seorang manajer senior yang seharusnya menjadi contoh. Suara Chandra menggelegar, memotong keriuhan. Pak Ardan dan stafnya, Saudari Vera, silakan berdiri. Perintah itu terdengar mutlak. Tidak ada ruang untuk membantah. Kaki Ardan terasa seperti jeli. Ia mencoba berdiri, namun lututnya goyah. Ia harus berpegangan pada pinggiran meja agar tidak ambruk. Vera ikut berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk, air mata ketakutan mulai menetes merusak make-up tebalnya. Saya? Ardan mencoba membuka suara, suaranya parau dan pecah. Bu Chandra, maksud saya, Chandra ini bisa dijelaskan? Anda memanggil saya apa? Potong Chandra tajam. Di sini saya atasan Anda, bukan istri yang bisa Anda bentak-bentak di rumah. Maaf, Bu Chandra. Ardan mengoreksi panggilannya dengan penuh kehinaan. Chandra menatapnya dari atas panggung, posisi yang menempatkan Ardan jauh di bawah kakinya. Kalian duduk di kursi depan. Merasa percaya diri? Merasa memiliki perusahaan ini? Saya pikir. Ardan tergagap. Anda pikir karena Anda suami saya, Anda aman? Chandra tersenyum sinis. Sayangnya, C Group menjunjung tinggi profesionalitas. Dan data di layar ini menunjukkan bahwa Anda, Ardan, adalah parasit yang menggerogoti perusahaan. Sama seperti Anda menggerogoti hidup saya selama ini. Kalimat terakhir itu diucapkan dengan nada yang lebih pelan namun penuh emosi, membuat siapapun yang mendengarnya merinding. Pak Haryo, panggil Chandra tanpa menoleh. Ya, Bu, jawab Pak Haryo sigap, menyodorkan mikrofon nirkabel ke arah Ardan, memaksa Ardan untuk berbicara agar suaranya terdengar ke seluruh penjuru ruangan.
Jelaskan pada semua orang di sini, Pak Ardan, tantang Chandra. Kenapa perusahaan harus mempertahankan karyawan yang menggunakan kartu kredit kantor untuk membelikan tas mewah selingkuhannya, sementara dia mengusir istrinya sendiri karena tidak mau memijat kaki ibunya? Bom waktu itu akhirnya meledak. Rahasia dapur Ardan kini menjadi konsumsi publik. Ardan ternganga. Vera menutup wajahnya dengan kedua tangan, tangisnya pecah. Ratusan pasang mata menatap mereka dengan tatapan jijik. Chandra berdiri tegak di atas sana, anggun namun mematikan. Ia baru saja memulai penghakimannya, dan ia belum berniat berhenti sampai Ardan benar-benar hancur hingga ke kepingan terakhir. Suasana di dalam Grand Ballroom Hotel Emerald berubah menjadi arena penghakiman yang mencekam. Ratusan pasang mata menatap Ardan dan Vera dengan pandangan menjijikan, seolah mereka adalah sampah yang baru saja dibuang ke tengah pesta mewah. Bisik-bisik yang tadinya pelan kini berubah menjadi dengungan lebah yang riuh, mencemooh perilaku tidak bermoral manajer pemasaran mereka. Ardan berdiri mematung. Mikrofon di tangannya terasa sangat berat. Seberat dosa-dosa yang kini ditelanjangi di layar raksasa. Wajahnya yang tadi merah padam kini pucat pasi, seolah darah berhenti mengalir di tubuhnya. Ia menatap Chandra di atas panggung, sosok yang dulu ia anggap lemah dan penurut, kini menjelma menjadi raksasa yang siap menginjaknya hingga hancur. Bu Chandra. Suara Ardan bergetar hebat, terdengar menyedihkan melalui pengeras suara yang memantul ke seluruh ruangan. Ini masalah rumah tangga kita. Tolong, jangan bawa ke ranah pekerjaan. Kita bisa bicarakan ini baik-baik di rumah. Tolong, turunkan selide itu. Chandra tertawa kecil, tawa yang dingin dan menusuk. Ia melangkah perlahan menuruni anak tangga panggung, mendekati meja Ardan. Suara langkah sepatu hak tingginya terdengar ritmis. Tak, 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 seperti hitungan mundur menuju kiamat bagi Ardan. Masalah rumah tangga, ulang Chandra, kini berdiri hanya beberapa meter di depan Ardan, dibatasi oleh meja bundar. Tatapannya sedingin es. Kamu lupa, Ardan? Kamu yang mencampur adukan urusan pribadi dengan pekerjaan, saat kamu menggunakan uang perusahaan untuk membiayai liburan rahasiamu dengan wanitamu itu ke Bali bulan lalu. Apakah itu masalah rumah tangga? Chandra memberi isyarat pada Pak Haryo. Asisten setia itu menekan tombol di tabletnya. Layar di belakang berubah lagi, menampilkan bukti transfer dan invoice hotel di Bali atas nama Ardan dan Vera, yang dibayar menggunakan kartu kredit korporat. Itu perjalanan dinas. Survei pasar. Elak Ardan panik, keringat bercucuran membasahi kerah kemejanya. Survei pasar di Beach Club, potong Chandra tajam. Jangan menghina kecerdasan saya dan semua orang di ruangan ini. Data GPS di mobil dinasmu juga merekam semuanya. Vera yang berdiri di samping Ardan mulai terisak keras. Menyadari kapal yang ditumpanginya akan karam, insting bertahan hidupnya muncul. Ia tidak mau ikut tenggelam bersama Ardan. Vera tiba-tiba menjauhkan dirinya dari Ardan, menatap Chandra dengan wajah memelas. Bu Chandra, saya minta maaf. Bu, sumpah, saya tidak tahu kalau Ardan pakai uang kantor. Seru Vera histeris, mengkhianati kekasih gelapnya di depan umum. Dia yang memaksa saya ikut. Bu, dia bilang itu bonus kinerja. Dia janji akan menikahi saya, karena katanya dia mau cerai sama ibu yang galak. Saya cuma korban rayuan Ardan. Bu, tolong jangan pecat saya. Ardan terbelalak kaget. Ia menoleh ke arah Vera dengan tatapan tak percaya. Vera, apa-apaan kamu? Bukannya kamu yang minta tas Gucci itu? Kamu yang merengek minta liburan? Bohong. Kamu yang tawarin. Teriak Vera balik, tidak peduli lagi pada rasa malu. Pertengkaran memalukan antara dua peselingkuh itu terjadi live di depan ratusan karyawan. Suara tawa sinis dan sorakan, terdengar dari barisan belakang. Pemandangan itu sungguh menyedihkan sekaligus memuaskan bagi mereka yang selama ini muak dengan kesombongan Ardan. Cukup. Satu kata dari Chandra menghentikan keributan itu seketika. Hening kembali menyergap. Aura otoritas Chandra begitu kuat hingga Vera langsung bungkam dan menunduk gemetar. Chandra menatap mereka berdua bergantian dengan tatapan jijik. Saya tidak butuh drama murah kalian di acara perusahaan saya. Saya butuh integritas. Chandra menegakkan tubuhnya,
menatap lurus ke arah Ardan. Ardan, sesuai pasal dalam kontrak kerja tentang kode etik dan penyalahgunaan aset perusahaan, serta menimbang bukti-bukti penggelapan dana yang tidak terbantahkan. Chandra menarik napas pendek, lalu menjatuhkan vonisnya dengan lantang. Mulai detik ini, saya memecat kalian berdua dengan tidak hormat. Kata-kata itu menghantam Ardan lebih keras daripada pukulan fisik. Dipecat. Tidak hormat. Itu artinya karirnya tamat. Tidak akan ada perusahaan lain yang mau mempekerjakannya dengan catatan seburuk ini. Dan satu lagi, tambah Chandra, tangannya terulur meminta sesuatu. Kunci mobil dinas, ponsel kantor, laptop, dan ID card kalian. Serahkan sekarang juga. Itu semua aset C Group. Kalian tidak berhak menyentuhnya lagi. Ardan menggeleng lemah. Tapi mobil itu, bagaimana aku pulang? Bagaimana aku? Itu bukan urusan saya, potong Chandra dingin. Sama seperti saat kamu tidak peduli bagaimana aku pergi saat kamu usir aku tengah malam di bawah hujan. Kau punya kaki, kan? Jalan. Pak Haryo maju, diikuti 2 orang petugas keamanan bertubuh kekar. Dengan sigap, petugas keamanan itu melucuti ID card yang tergantung di leher Ardan dan Vera. Pak Haryo menengadahkan tangan di depan Ardan, menunggu kunci mobil. Dengan tangan gemetar hebat, Ardan merogoh saku celananya. Ia mengeluarkan kunci mobil SUV yang selama ini ia banggakan, simbol statusnya di depan tetangga dan ibunya. Mobil yang ia klaim sebagai miliknya, padahal hanya fasilitas kantor. Ardan meletakkan kunci itu di telapak tangan Pak Haryo dengan hati hancur. Rasanya seperti menyerahkan nyawanya sendiri. Petugas, bawa mereka keluar. Pastikan mereka tidak membawa satupun barang inventaris kantor, sekecil apapun, perintah Chandra tegas. 2 petugas keamanan itu langsung memegang lengan Ardan dan Vera, menyeret mereka keluar dari barisan depan. Vera menangis meraung-raung minta ampun, sementara Ardan berjalan dengan langkah gontai, kepalanya tertunduk dalam, tidak berani menatap wajah-wajah rekan kerjanya yang menatapnya dengan pandangan mencemooh. Saat Ardan diseret melewati lorong kursi menuju pintu keluar, ia sempat menoleh sekilas ke belakang. Ia melihat Chandra sudah kembali naik ke podium, berdiri tegak dan anggun, melanjutkan pidatonya seolah-olah Ardan hanyalah debu kecil yang baru saja disapu bersih dari lantai. Hadirin sekalian, mari kita lupakan insiden barusan dan kembali fokus pada masa depan C Group yang gemilang. Ucap Chandra disambut tepuk tangan gemuruh dari seluruh karyawan, tepuk tangan yang merayakan kejatuhan tirani kecil Ardan dan bangkitnya pemimpin baru yang adil. Pintu besar ballroom tertutup di belakang Ardan dengan suara dentuman berat. Ia dan Vera dilempar begitu saja ke lobi hotel. Orang-orang kaya yang lalu lalang di lobi menatap mereka aneh. Sepasang manusia dengan pakaian pesta tapi wajah berantakan dan menangis histeris. Ini semua gara-gara kamu, Mas. Vera mendorong dada Ardan kasar, lalu melepas sepatunya dan berlari keluar lobi tanpa alas kaki, meninggalkan Ardan sendirian. Ardan merosot duduk di lantai marmer yang dingin. Jas mahalnya kusut. Ia merogoh saku, hanya ada dompet tipis berisi KTP dan uang receh. Ponsel kantornya sudah disita. Ia tidak punya kendaraan. Ia tidak punya pekerjaan. Ia punya utang pinjaman online yang baru cair kemarin. Dan di rumah, Bu Murti sedang menunggu dengan impian catering mewah yang kini telah musnah menjadi abu. Ardan tertawa getir, tawa orang yang sudah kehilangan akal sehatnya. Kata-kata Chandra saat diusir dulu terngiang kembali di telinganya, berputar seperti kaset rusak. Kau akan menyesal. Dan penyesalan itu kini datang bukan seperti ombak, melainkan seperti tsunami yang menyapu bersih seluruh pondasi hidupnya dalam sekejap mata. Namun, Ardan belum tahu satu hal lagi. Penderitaannya belum selesai. Badai sesungguhnya baru akan dimulai saat ia menginjakkan kaki di rumah nanti. Langit sore yang mulai gelap seolah ikut berduka mengiringi langkah gontai Ardan. Tidak ada lagi mobil SUV mengkilap yang biasa ia kendarai dengan bangga. Pria yang tadi pagi berangkat dengan setelan jas rapi dan dagu terangkat tinggi itu, kini pulang menumpang angkutan umum yang sesak dan panas. Jas mahalnya ia sampirkan di bahu, kemejanya basah oleh keringat dan air mata yang sudah mengering, meninggalkan jejak kepedihan di wajahnya yang kusam. Ardan berjalan kaki dari jalan raya, menuju kompleks perumahannya. Kakinya terasa berat, seberat beban kenyataan yang harus ia sampaikan pada ibunya. Namun,
Ia mencoba menghibur diri. Setidaknya masih ada rumah, pikirnya. Aku bisa istirahat, tidur, dan cari kerja lain besok. Ibu pasti mengerti. Namun, harapan sederhana itu hancur berkeping-keping begitu Ardan membelok di tikungan terakhir menuju rumahnya. Dari kejauhan, ia melihat kerumunan orang di depan pagar rumahnya. Bukan tetangga yang datang untuk arisan, melainkan dua orang pria berbadan tegap dengan seragam safari dan seorang petugas berseragam ban yang sedang memegang map merah. Suara teriakan histeris Bu Murti terdengar melengking hingga ke jalanan. Jangan tempel stiker itu. Ini rumah anak saya manajer sukses. Kalian pasti salah alamat. Pergi kalian penipu. Ardan mempercepat langkahnya, jantungnya berdegup kencang seirama dengan kepanikan yang melanda. Saat ia sampai di depan pagar, ia melihat petugas bank itu baru saja selesai menempelkan stiker besar berwarna merah menyala di dinding depan rumah. Tulisan di stiker itu membakar mata Ardan. Tanah dan bangunan ini dalam pengawasan bank disita karena kredit macet. Ibu, seru Ardan, berlari menghampiri ibunya yang sedang menarik-narik baju petugas bank itu dengan membabi buta. Bu Murti menoleh, wajahnya sembab penuh air mata, rambutnya acak-acakan. Begitu melihat Ardan, harapan muncul di matanya. Ardan, syukur kamu pulang. Usir mereka, dan mereka bilang rumah ini mau disita. Bilang sama mereka kalau kamu punya uang banyak. Bayar mereka sekarang. Ardan terdiam, mematung di tempat. Petugas bank itu menatap Ardan dengan tatapan dingin, lalu membuka map merahnya. Bapak Ardan, tanya petugas itu datar. Kami dari pihak bank. Sesuai surat peringatan ketiga yang sudah kami kirimkan minggu lalu dan tidak ada tanggapan, serta kegagalan auto debit hari ini, maka kami terpaksa melakukan penyitaan aset sesuai akad kredit yang Bapak tanda tangani 2 tahun lalu. Tunggu. Ardan menelan ludah, tenggorokannya tercekat. Tapi biasanya lancar-lancar saja. Kenapa tiba-tiba disita hari ini? Petugas itu tersenyum sinis. Biasanya lancar karena ada dana masuk dari rekening atas nama Ibu Chandra yang menutupi cicilan bunga berjalan Bapak setiap tanggal jatuh tempo. Tapi bulan ini, Ibu Chandra membatalkan surat kuasa pendebetan rekeningnya. Jadi, beban pembayaran kembali ke rekening Bapak. Dan seperti yang Bapak tahu, saldo Bapak kosong. Bu Murti terbelalak. Ia melepas cengkeramannya dari baju petugas dan beralih menatap anaknya dengan horor. Apa maksudnya ini, Ardan? Sertifikat? Bukannya rumah ini sudah lunas warisan almarhum bapakmu? Kenapa ada cicilan? Ardan menunduk dalam-dalam, tidak berani menatap mata ibunya. Rahasia yang ia simpan rapat-rapat akhirnya terbongkar. 2 tahun lalu, Ardan gadaikan sertifikat rumah ini. Bu, aku Ardan lirih, suaranya hampir tak terdengar. Buat beli mobil SUV itu, buat renovasi biar ibu senang, dan buat modal gaya hidup kita biar nggak kalah sama tetangga. Ardan pikir gaji Ardan cukup, tapi ternyata bunganya tinggi. Astagfirullah. Bu Murti memegang dadanya, seolah terkena serangan jantung mendadak. Jadi mobil mewah itu utang? Renovasi ini utang? Dan yang bayar cicilannya selama ini? Chandra, Bu, potong petugas bank itu, seolah ingin memperjelas betapa bodohnya keluarga ini. Ibu Chandra yang selama 2 tahun ini rutin membayar dendanya diam-diam agar rumah ini tidak disita, meskipun sertifikatnya digadaikan oleh suami beliau tanpa sepengetahuan beliau awalnya. Tapi sekarang, beliau sudah lepas tangan. Dunia Bu Murti runtuh. Menantu yang selama ini ia hina, ia caci maki sebagai benalu dan pembawa sial, ternyata adalah tiang penyangga yang menahan atap rumah ini agar tidak rubuh menimpa kepala mereka. Dan minggu lalu, dengan sombongnya ia menyuruh Ardan mengusir tiang penyangga itu. Ardan. Suara Bu Murti bergetar hebat, berubah menjadi jeritan kemarahan. Kamu bodoh. Kamu bodoh sekali. Mana uang yang kamu janjikan tadi pagi? Bayar sekarang. Lunasi utangmu. Ibu tidak mau keluar dari sini. Besok ada arisan. Ardan menggeleng lemah, air mata keputusasaan mulai menetes. Nggak ada uang, Bu. Ardan nggak punya uang sepeser pun. Loh? Kamu kan manajer. Kamu tadi pagi bilang mau naik jabatan.
Mana bonusnya? Tagih Bu Murti sambil memukuli dada Ardan bertubi-tubi. Ardan dipecat. Bu, teriak Ardan akhirnya, meledakkan kebenaran pahit itu. Ardan dipecat. Mobil ditarik kantor. Ardan gak punya kerjaan lagi. Ardan sekarang pengangguran yang punya utang miliaran. Pukulan Bu Murti terhenti di udara. Ia mundur selangkah, menatap anaknya seperti melihat hantu. Dipecat? Bisik Bu Murti. Mobil ditarik? Rumah disita? Iya, Bu. Semuanya hilang. Semuanya hancur. Chandra pemilik perusahaan tempat Ardan kerja, Bu. Dia bos besarnya. Dia yang pecat Ardan di depan semua orang. Mendengar itu, kaki Bu Murti lemas. Ia ambruk ke tanah, meraung histeris seperti orang gila. Rumahku, arisanku, harga diriku, habis semua, gara-gara kamu. Dasar anak tak berguna. Kenapa kamu usir istrimu kalau ternyata dia yang kasih makan kita? Kenapa kamu turuti omongan ibu? Ardan tertawa getir mendengar ibunya kini menyalahkan dirinya, karena menuruti perintah ibunya sendiri. Sungguh ironi yang menyakitkan. Bapak dan ibu punya waktu 1x24 jam, untuk mengosongkan barang-barang pribadi. Besok pagi, pintu akan kami gembok dan rumah akan masuk daftar lelang. Ucap petugas ban itu tegas, tidak peduli pada drama keluarga yang terjadi di hadapannya. Permisi. Petugas dan orang-orang berbadan tegap itu pergi, meninggalkan stiker merah yang menyala mengerikan di dinding rumah. Malam itu, tidak ada pesta steak. Tidak ada catering mewah. Tidak ada tawa kemenangan. Listrik rumah sudah diputus karena tunggakan. Di dalam rumah yang gelap gulita, hanya diterangi cahaya lilin yang remang, Ardan dan Bu Murti duduk di lantai ruang tamu di antara kardus-kardus bekas mie instan. Mereka harus mengemasi baju-baju mereka malam ini juga. Bu Murti terus menangis menyalahkan Ardan, menyalahkan nasib, bahkan menyalahkan Chandra yang ia sebut tega. Ardan hanya diam, menatap kosong ke arah lilin yang apinya bergoyang tertiup angin. Perutnya perih karena lapar, tapi hatinya jauh lebih perih. Ia teringat dulu saat mati lampu, Chandra selalu sigap menyalakan lampu darurat, membawakan kipas angin portabel untuk ibunya, dan membuatkan nasi goreng hangat agar mereka tidak kelaparan. Kini, dalam kegelapan yang mencekam, Ardan benar-benar merasakan dinginnya hidup tanpa perlindungan sang istri. Kita mau tidur di mana besok? Dan, tanya Bu Murti dengan suara serak, lelah menangis. Di kolong jembatan mungkin, Bu. Atau di masjid? Jawab Ardan datar. Tidak ada saudara yang mau terima kita. Mereka semua tahu ibu suka menghina mereka miskin. Bu Murti terdiam. Mulutnya terkunci rapat. Karma itu tidak hanya datang pada Ardan, tapi juga menampar mulut Bu Murti yang selama ini sombong. Malam semakin larut, hujan mulai turun lagi, persis seperti malam saat Chandra diusir. Bedanya, saat Chandra pergi, ia melangkah menuju istananya. Sedangkan Ardan dan Bu Murti, besok pagi harus melangkah keluar menuju kehancuran yang mereka ciptakan sendiri. Pagi itu, langit Jakarta tampak kelabu, seolah enggan menyaksikan kejatuhan sebuah keluarga yang dulunya sombong. Suara rantai besi yang beradu dengan pagar menjadi lonceng kematian bagi kehidupan nyaman Ardan dan Bu Murti. Petugas ban mengunci gembok besar di pagar rumah itu, lalu menempelkan papan kuning bertuliskan, "Dilelang". Ardan dan Bu Murti berdiri di pinggir jalan raya dengan penampilan yang menyedihkan. Pakaian mereka kusut karena tidur di lantai semalam. Di kaki mereka, hanya ada 2 kardus bekas berisi baju-baju sisa dan sedikit barang pribadi yang sempat diselamatkan. Loh, Jeng Murti, kok bawa-bawa kardus? Mau pindahan ke rumah baru yang lebih mewah ya? Suara itu membuat Bu Murti tersentak. Itu suara Bu Siska, tetangga sebelah yang sering ia pameri emas. Bu Siska berdiri di balik pagar rumahnya dengan senyum menyindir, seolah sudah tahu apa yang terjadi. Bu Murti yang biasanya bermulut tajam, kini hanya bisa menundukkan kepala, menyembunyikan wajahnya di balik selendang kumal. Rasa malunya sudah sampai ke ubun-ubun. Tidak ada lagi arisan, tidak ada lagi catering mewah. Yang ada hanya tatapan iba bercampur cemooh dari para tetangga yang menonton dari balik jendela. "Ayo, Bu, kita pergi," ajak Ardan lirih, menarik lengan ibunya yang gemetar. "Kemana? Dan? Kita mau kemana?" isak Bu Murti,
langkahnya terseok-seok menyeret sandal jepit. Kesatu-satunya tempat yang mungkin masih punya belas kasihan, gumam Ardan. Mereka berjalan kaki, menumpang bus kota dengan uang receh sisa di saku celana Ardan, menuju gedung pencakar langit C Group. Perjalanan itu terasa sangat panjang dan menyiksa. Ardan, mantan manajer yang biasa duduk di ruangan ber-AC, kini berdesak-desakan dengan keringat bercucuran, memeluk kardus bututnya. Sesampainya di lobi gedung C Group yang megah, mereka dicegat oleh petugas keamanan. "Maaf, Pak, Bu. Dilarang mengemis di area ini," tegur satpam itu tegas melihat penampilan mereka yang lusuh. "Saya bukan pengemis," sergah Ardan emosi, meski suaranya parau. "Saya mau ketemu Bu Chandra. Saya suaminya." "Minggir." Mantan karyawan yang dipecat tidak punya akses lagi. "Silakan keluar sebelum kami panggil polisi," balas satpam itu dingin. Ardan dan Bu Murti akhirnya terpaksa menunggu di trotoar panas di depan gedung, persis seperti gelandangan. Mereka menunggu berjam-jam tanpa makan dan minum. Matahari membakar kulit mereka, debu jalanan menempel di wajah yang penuh air mata. Sore harinya, sebuah mobil Alphard hitam keluar dari lobi. Ardan mengenali plat nomornya. Itu mobil Chandra. "Chandra? Chandra?" Ardan nekat berlari menghadang mobil itu, menggedor-gedor kacanya dengan putus asa. "Berhenti. Tolong aku." Mobil itu berhenti mendadak. Kaca jendela belakang turun perlahan. Terlihat wajah Chandra yang tenang dan dingin, menatap Ardan yang berantakan. "Ada apa lagi?" tanya Chandra datar. Melihat Chandra, pertahanan Ardan runtuh seketika. Ia menjatuhkan dirinya ke aspal yang panas, bersimpuh tepat di samping pintu mobil. Bu Murti yang melihat itu ikut berlari dan bersujud di samping anaknya. "Chandra sayang, tolong kami," ratap Ardan, air matanya bercampur debu hitam di pipi. "Kami diusir. Rumah disita. Kami tidak punya tempat tinggal. Kami belum makan seharian. Tolong, izinkan kami kembali padamu. Aku janji akan berubah. Aku akan jadi suami yang baik. Aku akan sujud di kakimu setiap hari." Bu Murti ikut menangis meraung-raung, memegang ujung pintu mobil Chandra dengan tangan gemetar. "Chandra, mantuku yang cantik, maafkan ibu, nak. Ibu hilaf. Ibu tua bangka ini bodoh. Tolong jangan biarkan ibu mati di jalanan. Ibu janji akan pijat kakimu, ibu akan masakin kamu, ibu akan jadi pembantumu. Asal kami boleh ikut kamu." Adegan itu persis seperti pembalikan karma yang sempurna. Dulu, Ardan yang berteriak menyuruh Chandra mencium kaki ibunya. Kini, mereka berdua yang mengemis ingin mencium kaki Chandra di pinggir jalan. Chandra membuka pintu mobil dan turun. Ia berdiri tegak, memandang dua manusia yang dulu paling ia hormati dan ia cintai, kini tersungkur tak berdaya di kakinya. Namun, tidak ada rasa iba di mata Chandra. Luka yang mereka toreskan terlalu dalam. Fitnah keji, penghinaan, dan pengusiran di tengah malam hujan itu telah membunuh rasa cinta yang pernah ada. "Bangun," perintah Chandra pelan namun tegas. Ardan mengangkat wajahnya, berharap ada pelukan hangat. Kamu memaafkan kami?" Chandra mundur selangkah agar tidak tersentuh tangan kotor Ardan. "Aku sudah memaafkan kalian sejak malam aku pergi meninggalkan rumah itu," ucap Chandra tenang. "Tapi memaafkan bukan berarti menerima kembali. Gelas yang sudah kalian pecahkan berkeping-keping, tidak akan bisa dipakai lagi untuk minum tanpa melukai bibir." "Tapi kami tidak punya siapa-siapa lagi, Chen," seru Ardan putus asa. "Itu bukan tanggung jawabku lagi," jawab Chandra dingin. "Dulu, saat aku punya segalanya untuk kalian, kalian buang aku seperti sampah. Sekarang, saat aku bersinar, kalian ingin memungutku kembali? Maaf, harga diriku terlalu mahal untuk dibeli dengan air mata buaya kalian." Chandra menatap Bu Murti. "Bu, nikmatilah masa tua ibu dengan hasil didikan ibu pada anak kesayangan ibu ini. Bukankah ibu bilang Ardan adalah anak paling berbakti? Mintalah padanya." Chandra kembali masuk ke dalam mobil. "Tunggu. Chandra, jangan pergi. Istriku," teriak Ardan histeris, mencoba menahan pintu mobil. Pak Haryo yang duduk di depan memberi isyarat pada satpam gedung untuk menarik Ardan menjauh. "Jalan, Pak,"
perintah Chandra pada sopirnya tanpa menoleh lagi ke jendela. Mobil mewah itu melaju pelan meninggalkan lobi, menembus kemacetan Jakarta, membawa Chandra menuju masa depannya yang cerah dan penuh martabat. Di belakang, di atas trotoar yang keras dan kotor, Ardan dan Bu Murti tertinggal. Mereka berpelukan dalam tangis penyesalan yang terlambat. Langit mulai menurunkan hujan, rintik-rintik air membasahi tubuh mereka, seolah alam sedang mencuci sisa-sisa kesombongan mereka hingga tuntas. Tidak ada lagi kesempatan kedua. Tidak ada lagi keajaiban. Yang tersisa hanyalah Ardan, Bu Murti, dan penyesalan abadi yang akan menghantui mereka seumur hidup di jalanan ibu kota yang tak kenal belas kasihan. Pesan moral. Jangan pernah menyia-nyiakan ketulusan seseorang hanya karena silau oleh harta atau hasutan orang lain. Pasangan yang setia menemani saat susah adalah berlian yang tak ternilai. Ingatlah, roda kehidupan berputar, tangan yang hari ini kau tepis kasar, mungkin adalah satu-satunya tangan yang kau harapkan untuk menolongmu di masa depan.